Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala man ahabbun nasa bihusni sahabati, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, thumma qala man, thumma ummuka, thumma man, abuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat yang sangat besar sekali, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat waktu, dan kemudian nikmat sehat. Nah, ini nikmat yang sangat mahal sekali para jamaah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir ini kita gunakan sebaik mungkin. Ya, alhamdulillah, karena betapa banyak orang yang sudah mendahului kita, sudah berkalang tanah, mereka sudah dimasukkan ke dalam lubang 2 meter itu. Ya, mereka itu ingin dikembalikan ke dunia hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin kembali ke dunia untuk apa? Untuk ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Insyaallah kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara sampai pada sore hari ini. Itu tandanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat di jalan Allah, untuk bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa nasihat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian, adik-adik sekalian, untuk memperbanyak doa di 10 hari terakhir ini, yaitu doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah hafal kira-kira Bapak Ibu, adik-adik? Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bisa diikuti mungkin? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Siapa sudah hafal? Adik-adik, angkat tangannya. Ada door prize-nya Mas Rian? Ada door prize-nya? Ada sudah hafal, angkat tangannya? Ada yang sudah hafal? Adik-adik? Ya, coba nanti ya, nanti saya talaikan kembali. Kemudian anak-anak sekalian, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, uswah kita, panutan kita, idola kita, yang selama ini ajarannya kita ikuti dan kita berharap syafaatnya. Beliau siapa?
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dimana kita berharap syafaatnya kelak, yang selamat ini kita ikuti ya, dan para sahabatnya dan orang yang mengikuti sunnah beliau sampai kepada kita, sunnah-sunnah beliau. Kemudian anak-anakku sekalian, sebelumnya saya menyampaikan ya, sebenarnya ini materinya untuk teman-teman di sini, adik-adik di sini, untuk menjaga adab-adab di majelis ilmu ya. Sebelum kita mulai, kita jaga adab-adab di majelis ilmu. Ada yang tahu mungkin? Adab-adab di majelis ilmu? Mana majelis ilmu? Ya, ini majelis ilmu ini di sini. Ada yang tahu adab-adabnya? Satu aja coba, angkat tangannya. Oke, yang pertama tenang ya. Tenang, tidak boleh gaduh. Bahkan para salafus soleh zaman dahulu itu, ketika mereka belajar bersama gurunya, sampai burung ini ya, burung ini loh, burung ini sampai tidak beranjak dari kepalanya. Saking tenangnya para ulama zaman dahulu itu, mereka belajar kepada guru-guru mereka, saking tenangnya burung ini tidak beranjak dari kepalanya itu. Kemudian ada kisahnya lagi, ini tentang nasihat untuk ketika kita mencari ilmu ya, keseharian kita ya. Ada kisah gajah. Ini kisahnya siapa? Ada yang tahu? Kisahnya ini tentang gajah ini. Kisahnya Yahya bin Yahya. Ada yang tahu? Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ada yang tahu? Insya Allah. Coba dibaca nanti ya. Coba dicari di buku-buku sirah. Dicari. Namanya Yahya bin Yahya. Ketika itu ada majelis ilmu seperti ini. Kemudian istaidu teman-teman sekalian, nah, ada seorang gajah lewat ya, seorang sampean, ada seekor gajah yang lewat ya. Misalkan di sini ada gajah lewat, gitu misalkan ya. Nah, semuanya berlari semuanya. Berlari kemana? Melihat gajah. Hanya ada satu orang itu. Ada satu orang yang tetap stay di sini, tetap apa namanya? Tetap bertahan di sini. Tetap bertahan di sini. Kemudian ditanya itu oleh gurunya, "Ya fulan, ya Yahya, kenapa kok kamu masih tetap di sini? Kok tidak mengikuti teman-temanmu lain itu melihat gajah?" Apa jawabannya Yahya? "Karena aku di sini niatku untuk mencari ilmu." Masya Allah. Ya, begitu lurusnya niatnya siapa? Yahya bin Yahya ini. "Aku jauh-jauh dari sini, duduk di sini bersamamu wahai guru, dalam rangka untuk mencari ilmu." Begitu fokusnya seorang Yahya bin Yahya ini. Insya Allah. Itu ya. Tenang ya, tidak gaduh. Kemudian yang kedua, tidak boleh berbicara sendiri, tidak boleh membuat kelompok sendiri di majelis itu. Kemudian selanjutnya, tidak boleh membelakangi yang di depan yang menyampaikan materi. Ya, misalkan kamu ya antum menghadap ke sana, ya, boyoi yang di depan ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, selanjutnya ya, saya ingin menyampaikan di sini akan menyampaikan hadis Nabi ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu ialah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Ya, yang dikatakan apa yang dikatakan Nabi itu bukan hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dari Abu Hurairah ya. Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala
man ahaqqun nasa bihusni sahabati. Qala ummuka. 1. Qala thumma man? Qala ummuka. 2. Qala thumma man? Qala ummuka. 3. Qala thumma man? Qala abuka. Ibunya disebut berapa kali tadi? Ummuka. Yang punya ummuka tadi. Ummuka itu maksudnya ibu. Disebut berapa kali tadi? Di hadis ini. Saya ulangi ya. Qala ummuka. Siapa ummuka? Ayo dijawab, siapa ummuka? Ibu. Siapa ummuka? Masih kurang terdengar. Siapa ummuka? Ibu. Kemudian qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Berapa kali ini? Berapa kali? 3 kali. Kemudian terakhir, qala thumma man? Qala abuka. Apa abuka? Abi ayah. Ibunya disebut berapa kali? Ibunya disebut berapa kali? Nah, Mas, istaidu sebelah kiri, Mas. Ya, tenang ya. Ibunya disebut berapa kali? 3 kali. Ayahnya disebut berapa kali? Hah? 4. Umuka, abuka. Berapa kali berarti? Ayahnya hanya 1 kali. Sedangkan ibunya berapa kali? 3 kali. Bayangkan. Kenapa kira-kira kok 3 kali? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Kenapa kok Nabi mengatakan ummuka itu 3 kali, bapak-bapaknya cuma sekali aja? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Dan saya tidak akan mulai ya. Atau yang tidak bisa tenang nanti nggak dapat hadiah nanti. Ya, tenang dulu ya. Dapat hadiah nanti insya Allah kalau yang tenang. Ya. Kembali. Ibu 3 kali, ayah 1 kali. Kenapa kira-kira? Masya Allah, nak. Ya, kasih sayangnya seorang ibu ini. Ya, meskipun ini omongan saya juga didengarkan ibu saya ya. Masya Allah. Mohon maaf Bu jika banyak salahnya Bu ya, anakmu insya Allah. Kenapa kok 3 kali? Masya Allah. Mereka yang menggibal. Menggibal ya. Mereka yang apa itu namanya? Mengandung antum, nak. Kamu sekalian ini, antum sekalian ini 9 bulan, 9 bulan. Apakah nggak capek kira-kira? Hah? Apakah nggak merasa kecapean, kelelahan? Itu pasti, nak. Lelah, capek, membawa antum di mana-mana dalam alam kandungan itu. Kemudian selanjutnya melahirkan, mengeluarkan antum itu hampir ya, mereka menaruhkan nyawanya. Mereka bertaruh apa? Nyawanya. Nyaris hampir setor nyawa karena mengeluarkan sampean semuanya ini. Begitu merasakan sakitnya, Masya Allah. Saya juga pernah melihat itu, ya Allah. Ya, sakitnya, ya Allah. Mengandung, kemudian melahirkan antum, kemudian memberikan kehidupan untuk antum semuanya. Dikasih pakaian, dikasih makanan, dikasih apa lagi? Makanan, pakaian, kasih sayang, dikasih cinta, dikasih pelukan, pangkuan, ciuman. Masya Allah. Ibu kalian kemudian membersihkan, kotoran kalian. Ngerti yang saya maksud, kotoran kalian? Mohon maaf ya. Ngerti? Membersihkan kotoran kalian. Mereka mengeluarkan uangnya itu untuk beli pampers itu. Tahu pampers? Setelah mengeluarkan uang ya untuk belikan pampers, ya Allah, nak. Kemudian antum suguhi kotoran. Masya Allah, mengeluarkan uang. Nah, uangnya untuk
ada apa? Ya, saya sensor ya. Untuk ada kotoran kalian itu, masya Allah. Ya Allah, nah begitu, masya Allah, mulianya seorang ibu nih. Maka nasihat untuk saya dan juga antum semuanya. Mas sebelah kiri nggak dapat hadiah, ini sebelah kiri nih. Sebelah kiri nggak dapat hadiah ya. Ya, nggak dapat hadiah di sebelah kiri nih. Nanti ya Mas Rian ya, catat Mas Rian. Kalau nggak bisa tenang nggak dapat hadiah ya nanti. Sampai mana tadi? Saya sampai lupa. Membersihkan kotoran ya. Masya Allah. Maka dari itu jangan nak. Mungkin dulu pernah membentak mungkin ya. Pernah membentak ibu kita, pernah berkata kasar, berkata keras kepada orang tua kita. Maka sejak hari ini, detik ini, stop, bertaubat ya, untuk tidak mengulangi kembali. Ya Allah, nah ibu kalian sudah seperti itu, kasih sayangnya masya Allah sekali. Disiapkan makanan, pakaian, setrikaannya disetrika oleh uminya, makanannya disiapkan, masya Allah. Kurang apa? Ketika mereka lah yang mengajarimu berbicara, berdiri, merangkak. Maka dari itu janganlah berlaku sewenang-wenang sakarepe dewe. Kepada siapa? Ummuka, kepada ibumu itu. Antum tidak akan pernah bisa membayar nak jasa dari seorang ibu. Apalagi ada yang lebih dahsyat lagi ya. Apalagi orang yang menciptakan ibu-ibu kita. Siapa yang menciptakan para ibu-ibu kita itu? Siapa? Siapa yang menciptakan ibu-ibu kita? Ibu saja kasih sayangnya seperti itu nak. Apalagi yang menciptakan ibu-ibu kita. Siapa ibu? Siapa yang menciptakan kira-kira? Hah? Siapa mas? Siapa? Tidak apa-apa jawab. Salah tidak apa-apa. Siapa yang menciptakan ibu kita? Gak tahu. Hah? Bukan ibu kita Kartini loh ya. Siapa yang menciptakan ibu kita? Ayo. Siapa? Gak ada yang tahu. Coba angkat tangannya. Saya ingin tahu siapa yang menciptakan ibu kita. Hah? Ya itu yang belakang teriak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu lembutnya kasih sayang seorang ibu. Ada yang lebih pengasih lagi, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap hari kita 5 waktu itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini tentunya haruslah dengan adab yang terbaik. Mulai dari pakaiannya, ketika di masjid, ketika pulang dari masjid, coba adab ketika kita menghadap kepada Allah. Bagaimana adab kita? Kalau kita mau ketemu Pak Presiden, Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, oh itu masya Allah kita nak pakai baju terbaik, pakai minyak wangi segala macam. Itu hanya menghadap kepada manusia. Menghadap siapa? Manusia nak. Ini kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semuanya nak. Rajanya raja yang menguasai muka bumi ini nak. Mosok kita pakai baju yang ada apa? Gambar apa? Kini tulisannya apa gini bisa di belakang itu? MM apa? Mobil Legend ya, ML misalkan. Ada tulisannya Free Fire misalkan ya. Ada tulisannya Cristiano Ronaldo misalkan. Jangan nak ya. Pakai pakaian terbaik kalian menghadap, kalian itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai pakaian terbaik itu. Pakai pakaian terbaik tidak harus mahal. Kemudian teman-teman sekalian, kemudian antum mau tak kasih tahu dosa yang dimana dosa ini lebih besar daripada membunuh. Mateni wong, ngerti mateni wong? Lebih besar dosanya daripada itu. Apa dosa itu? Dosa meninggalkan sholat nak.
Dosa meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada minum khamr, daripada membunuh, lebih daripada makan riba, rentenir misalkan. Itu lebih besar. Nah, antum meninggalkan sholat antum itu lebih besar, sungguh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kelihatannya membunuh, wah masya Allah, kalau kita lihat membunuh itu masya Allah nak ya, atau minum khamr itu, minum minuman keras itu kelihatannya mengerikan. Ada yang lebih mengerikan daripada itu, yaitu saya ulangi lagi ya, dosa meninggalkan sholat 5 waktu itu lebih besar dosanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu itu masuk neraka sakor itu apa? Karena dahulu kami bukan orang-orang yang apa? Tidak mengerjakan sholat. Janji Allah pasti benar. Tuh janjinya, ma'salakakum fi sakor. Jangan dianggap enteng nak ya, masya Allah. Jangan dianggap enteng. Coba dibuka nanti Qur'annya tentang azab neraka itu, tentang surga. Coba dibuka. Itu sudah janji Allah, dan janji Allah itu pasti benar nak. Pasti. Ya, maka dari itu saya nasihatkan kepada saya dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik di sini sekalian, jangan sampai kalian meninggalkan sholat 5 waktu ya. Mungkin ini sedikit dari saya, teman-teman sekalian. Gimana tadi hadisnya? Masih ingat? Coba saya terakhir ya, saya talakikan ya, semoga hafal. Semoga hafal ya. Bunyinya adalah man ahakun nasa. Coba diikuti. Man, ada yang ikuti ya. Man. Ini pertengahan pada. Kalau dari awalnya dari tadi, jaa rajulun. Mau dari awal aja ya, sekalian ya. Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man ahakun nasa bi husni sahabati. Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Lagi ya, coba sekali lagi. Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man ahakun nasa bi husni sahabati. Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Sudah berapa kali itu? 3. Qala thumma man? Qala abuka. Artinya, ada yang tahu artinya? Telah datang, ya, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah datang seseorang kepada siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Jawab Nabi apa? Apa jawabnya Nabi? Ibumu. Kemudian seseorang tadi bertanya lagi, kepada siapa lagi? Ya Rasulullah, kepada siapa lagi? Ibumu lagi. Kemudian 2. Ini yang ketiga. Kemudian kepada siapa lagi ya Nabi? Kepada ibumu lagi. Yang terakhir kepada siapa? Baru ayahmu. Itu ya mungkin dari saya.
Masya Allah ya, ini mungkin kayaknya sudah disuruh ini ya. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Tito untuk adik-adik sebagai bekal bahwasanya pentingnya untuk menjadi anak yang soleh, solehah. Karena ciri-ciri tanda-tanda anak yang soleh dan solehah adalah yang senantiasa berbakti kepada orang tua, senantiasa mau mengikuti perintah orang tua selama dalam kebaikan. Jadi kalau orang tua memerintahkan untuk ibadah, untuk sholat, puasa, terutama yang wanita untuk menutup aurat, ya, atau diperintah untuk membeli sesuatu, ya itu segera harus dijalankan. Ora oleh kok dikongkon cepek dulu dong kan gitu ya. Atau ketika disuruh minta upah ya. Kenapa? Karena memang berbakti kepada orang tua itu sepanjang hidup. Meskipun orang tua itu sudah tidak ada, harus didoakan ya. Tadi menghafal doa orang tua ya. Kedua orang tua sudah ya. Ya. Kira-kira siapa yang hafal doa kedua orang tua? Ngacung. Nanti tak kasih hadiah permen. Ya. Wah. Iya ya. Mana yang bisa? Ya, doa kedua orang tua. Ayo. Nah, kalau bisa coba ngacung. Mana? Doa kedua orang tua. Ayo. Ya sudah, kalau nggak ada yang ngacung saya tunjuk. Ayo Mas. Doa kedua orang tua. Nggak boleh malu-malu. Doa itu ibadah. Ayo, mulai. Bismillah. Yang keras. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mantap, bagus. Nah, ini anak-anak sudah bisa doa orang tua semua ya. Ya, kalau sudah, ayo kita bersama-sama doa kedua orang tua, tangannya di atas semuanya, ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah, ajib, mantap ya. Jangan lupa doakan kedua orang tua habis sholat 5 waktu, biar nanti orang tua mendapatkan ampunan dan juga nanti bisa masuk surga bersama-sama. Mau nggak? Siapa yang mau masuk surga bersama-sama sama orang tua, ngacung? Masya Allah, mantap, ajib ya. Berarti kalian tuh anak-anak yang soleh solehah ya. Jadi kalian mengharapkan ingin berkumpul kembali dengan orang tua nanti masuk surga. Nah, sekarang saya tanya, syarat untuk masuk surga itu apa? Siapa yang bisa jawab langsung? Syarat untuk masuk surga yang pertama apa? Sholat, mantap, ajib ya, betul. Jadi syarat untuk masuk surga harus sekali lagi harus sholat berapa waktu? Ini ada pilihan 10 waktu, 7 waktu, 5 waktu, mana yang benar?
5 waktu, ya. Apa saja sebutkan? 1. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duh, kok 6? 5 atau 6? 5, ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sekarang saya tanya, jujur, siapa yang kalian bisa menjaga sholat 5 waktu ngacung? Ayo, bukan saya loh ya. Ayo, siapa yang sudah tertib sholat 5 waktu ngacung? Wah, katanya maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Ustadz, saya cuma sholat maghrib sama isya. Subuhnya enggak. Lah itu beratnya kurang 5 waktu kalian. Mau enggak kalian masuk surga Firdaus? Mau enggak? Mau ya? Surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Surga yang paling puncaknya. Syaratnya masuk surga Firdaus, surga yang paling tinggi, syaratnya harus sholat 5. Syaratnya harus sholat 5. Bisa enggak sholat 5 waktu? Mau enggak masuk surga Firdaus? Surga yang paling tinggi. Mau? Ya, makanya Allah berfirman, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang menjaga sholatnya 5 waktu. Ulaikumul firdaus, ya. Jadi mereka alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Mereka yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka akan masuk di dalamnya. Sekarang saya tanya, selain sholat kira-kira apa? Selain sholat, hari ini bulan apa? Bulan puasa. Siapa yang puasa ngacung? Wah, ini saya poso. Wah, berarti nggak pusi. Siapa yang poso sapi? Barmangan diusapi. Tidak ada ya. Sapa sing poso dingklek, barmangan delik. Ya, jadi harus jujur ya. Puasa itu harus puasa. Kalau enggak kuat, pertama puasa sampai duhur. Siapa yang puasanya sampai duhur ngacung? Yang sampai duhur. Yang sampai duhur. Siapa yang puasanya sampai maghrib ngacung? Mantap, ajib ya, ini calon anak-anak yang soleh ya. Siapa yang sudah rajin sholat tarawih ngacung? Ngacung maksudnya sholat tarawih tapi duduk ya. Ikut sholat ya? Atau cuman datang duduk gini? Nanti pulang habis kemana? Tarawih bu. Nah, itu. Siapa yang tarawih tapi nggak berangkat tarawih tapi mainan mercon ngacung? Ya, jadi kalau jadi anak yang sholat itu harus apa? Harus menjaga sholat tarawih. Kalau bulan Ramadan harus tarawih berjamaah di masjid atau di musola. Sekarang saya tanya, ketika sampai berangkat dari sini tadi salam nggak sama orang tua? Siapa yang salam ngacung? Ayo berangkat. Salam sama orang tua. Ya itu tandanya anak yang soleh. Nah, nanti kalau pulang sampai rumah salam juga kepada orang tua. Ya ini pesan. Tadi sudah disampaikan sama Ustadz itu ya. Harus menjaga sholat. Harus berbakti kepada orang tua. Ya, tidak boleh membantah. Kalau disuruh tidak boleh ngomel-ngomel. Kalau disuruh tidak boleh minta upah. Ya. Harus manut, ya itu. Dan yang paling penting sekolah harus rajin. Siapa yang cita-citanya mau jadi dokter ngacung? Wah, ternyata ada yang benar. Siapa yang cita-citanya mau jadi presiden gantikan Jokowi ngacung? Wah, ternyata ada juga ya. Ya itu bagus. Tapi presiden yang muslim, presiden yang bagus, presiden yang soleh ya. Nah, itu. Siapa yang cita-citanya mau masuk surga ngacung?
Mantap, ini yang paling utama ya. Cita-cita harus masuk surga. Itu aja kurang lebihnya. Semoga bermanfaat ya. Ini sudah mendekati masuk mau waktunya maghrib. Jadi masih ada kurang lebih 5-10 menit yang belum berwudu. Segera ambil air wudu. Nanti persiapan untuk berbuka dulu, minum air. Nanti juga ada jajan. Setelah minum air dan jajan untuk berbuka, maka kemudian ikut sholat maghrib. Setelah sholat maghrib selesai, kita kemudian berbuka bersama-sama, makan sampai kenyang, gitu ya. Sebelum kita tutup, ayo kita bersama-sama doa berbuka puasa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Diikutin Ustaz. Dahabat doma'u. Yang keras, dahabat doma'u. Wabtallatil uruku. Wabtallatil uruku. Wasabatal ajru. Wasabatal ajru. Insyaallah. Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu. Wa bika amantu. Wa bika amantu. Wa ala rizkika aftartu. Wa ala rizkika aftartu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا